Halo, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya, Ibu Marsiana Sundawete, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan bagi kelompok Bina Iman Anak Santa Angela, Paroki Santo Yusuf, Pekerja Baras, dengan tema literasi kitab suci. Baik adik-adik, siapa yang tahu berapa jumlah kitab suci Perjanjian Baru dalam Gereja Katolik? Ada yang tahu? Tio, silakan, berapa? 27. Betul 27? Betul. Jadi kitab suci Perjanjian Baru dalam Gereja Katolik berjumlah 27. Ada yang tahu dari ke-27 itu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari kita bersama-sama kita mengenal 27 kitab suci Perjanjian Baru, ya. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Baik adik-adik, dari ke-27 kitab suci Perjanjian Baru, pada kesempatan ini kita akan membaca dan mendalami salah satunya yaitu dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Ya, adik-adik silakan membuka Alkitab. Kita akan membaca secara bersama-sama, ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silakan kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus berkata pada celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kesepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi untuk yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, setelah kita bersama-sama membaca Injil tadi dari Injil Matius, kita akan mendalami bacaan tadi dengan beberapa pertanyaan. Yang tahu jawab angkat tangan, ya. Yang pertama, siapa yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dalam bacaan tadi? Tio. Yesus. Jadi Yesus yang mengecam, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengecam mereka? Mengapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ayo, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Angel, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Ada yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Yang lain tidak tahu, hanya Vio yang tahu.
Mengapa Tuhan Yesus? Tio silakan jawab. Sebab mereka memagari agama dan kehidupan beragama dengan ketentuan dan banyak aturan. Aturan yang merugikan banyak orang, sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka. Apa kata Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan tadi? Angel silakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, itu kata Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang terakhir adik-adik, apa pesan sabda Tuhan yang barusan kita dengar ini untuk adik-adik dan untuk kita semua? Apa pesannya? Ayo. Apa pesannya bagi kita? Ayo, di dalam hidup kita harus apa? Ya. Ayo, angkat tangan. Kamu lihat tadi Yesus sudah mengecam orang-orang Farisi karena mereka membuat banyak aturan. Di dalam itu aturan itu tidak ada kasih, tidak ada keadilan. Ya, apa pesan sabda Tuhan bagi kita? Ya, Pio, ada yang tahu? Atta, Margareta, coba lihat di dalam matanya. Apa pesannya? Baik adik-adik, pesan sabda Tuhan hari ini, kalau kita melihat secara keseluruhan tadi, bahwa di dalam hidup ini bersama dengan orang lain kita harus berlaku apa? Berlaku baik, berlaku adil, berlaku bijaksana. Jangan seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka membuat banyak aturan dan ketentuan yang apa? Merugikan banyak orang. Ketentuan dan aturan yang mereka buat itu tidak ada lagi keadilan di dalamnya. Ya, dari itu pesan sabda Tuhan yang barusan kita renungkan dan kita baca. Oke? Perjumpaan kita, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Semoga adik-adik lebih banyak membaca kitab suci ya, dan memahami apa yang menjadi pesan-pesan dari setiap bacaan yang kalian tahu. Oke? Terima kasih. Demikian materi yang disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.